Halo, selamat datang kembali ya di obrolan kita. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup bikin merinding nih. Ini kita ambil dari materi bacaan Anda, khususnya bab 14 ya. Judulnya Sains dan Mimpi Buruk. Kita bakal kupas persimpangan antara sains otak, neuroscience, sama kemungkinan yang agak gelap di masa depan, yaitu pengendalian pikiran. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Bab 14 ini nunjukin potensi nyatanya, dasar ilmiahnya, terus yaitu pertanyaan etisnya. Siap ya kita bongkar bareng? Tentu saja, siap. Bab yang Anda kasih ini memang fokusnya ke situ. Gimana pemahaman kita soal otak yang makin dalam ini bisa buka jalan buat teknik manipulasi. Dan ini bisa jadi jauh lebih canggih dari yang, ya ampun, dulu-dulu pernah dicoba. Upaya-upaya lama kan banyak yang gagal ya. Nah, sekarang kita lihat potensi baru, lewat kimia, listrik, bahkan manipulasi sosioteknologis. Dan ini semua ujung-ujungnya nanya lagi soal apa sih artinya kebebasan, apa artinya diri kita. Jadi pertanyaannya mungkin gini, seberapa nyata sih ancamannya? Terus ada nggak sih benteng di diri kita yang nggak bisa ditembus teknologi? Ke masa depan nih, kita mundur dikit yuk. Kan di bab 14 juga disinggung tuh upaya-upaya zaman dulu. Kayak yang CIA lakukan ya. Proyek MK Ultra itu bukan pakai LSD, terus hipnosis, ada juga deprivasi sensorik, atau bahkan yang lebih, apa ya, serem gitu, di patterning pakai kejut listrik. Bener nggak? Betul, betul sekali. Disebutkan itu di materinya. Tapi kayaknya dari yang ditulis, kok nggak berhasil ya bikin agen mata-mata kayak di film? Anda benar. Materi Anda itu ngejelasin kalau tantangan terbesarnya ya, dulu dan sekarang pun masih, itu kompleksitas otak kita. Luar biasa rumit. Teknik-teknik itu memang, ya mungkin bisalah ganggu fungsi mental, bikin bingung. Atau bahkan hapus sebagian ingatan. Di patterning itu kan tujuannya gitu, bikin papan tulis kosong. Oh, jadi kayak di reset gitu ya? Semacam itu ya. Tapi untuk secara andal, terus permanen gitu, nanamkan keyakinan spesifik atau ngontrol perilaku orang yang nggak mau, wah itu susah banget. Hampir mustahil lah, pakai alat zaman dulu. Tapi, nah ini poin pentingnya dari bacaan Anda. Pemahaman neuroscience kita sekarang udah lompat jauh banget. Jauh dari era 60-an 70-an itu. Eksponensial peningkatannya. Jadi pertanyaan yang dulu kayaknya udah ditutup, sekarang relevan lagi. Mungkin nggak sih alat yang lebih canggih, pemahaman yang lebih dalam bisa berhasil di tempat yang dulu gagal. Oke, jadi kompleksitas otak itu kuncinya. Tapi di sisi lain, kok bisa otak kita ini malah jadi target manipulasi? Apa sih yang bikin dia rentan? Bab 14 kayaknya nyinggung soal sifat dasarnya. Intinya gini, seperti dijelaskan di materi Anda, otak itu sistem elektrokimia. Seluruh komunikasi antar sel saraf, neuron, itu terjadinya ya lewat kombinasi sinyal listrik dan pelepasan zat kimia. Zat kimianya itu neurotransmitter yang dilepas di celah antar sel, sinapsis namanya. Sinapsis. Iya, neurotransmitter itu nempel ke reseptor di sel saraf berikutnya, bisa memicu, bisa menghambat sinyal lanjut. Nah, sifat elektrokimia inilah yang bikin dia, secara prinsip ya, bisa dipengaruhi dari luar. Mau lewat kimia, bisa. Lewat listrik juga bisa. Kita kan udah lihat versi sederhananya sehari-hari. Alkohol pengaruhi mood, antidepresan pengaruhi pikiran, kafein bikin melek. Oh iya ya, bener juga. Nah, itu semua bukti konsepnya. Kalau kimia bisa memodulasi fungsi otak. Bab 14 ini pakai itu sebagai pijakan buat ngebayangin intervensi yang jauh lebih spesifik, lebih kuat lagi. Nah dari situ nih kita mulai masuk ke skenario yang di bab 14 digambarin sebagai mimpi buruk ilmiah. Salah satunya kontrol lewat bahan kimia masa depan yang super tertarget. Bukan cuma ubah mood umum, tapi ada gagasan pembersihan kognitif. Hapus pikiran, keyakinan, atau ingatan tertentu. Selektif. Ini kedengerannya, wah kuat banget tapi serem juga ya. Betul, konsep pembersihan kognitif ini memang provokatif banget di materi Anda. Bayangin aja obat yang khusus dirancang buat nargetin misalnya memori trauma PTSD, atau obsesi penderita OCD, atau fobia spesifik. Secara teori nih ya, kalau kita bisa petakan pola aktivitas saraf yang unik, yang nyantol kepikiran atau keyakinan tertentu, di bab ini disebut cobwebs atau jaring kognitif. Ya, mungkin aja bisa dikembangin molekul yang bisa nonaktifkan jaringan itu, entah sementara atau permanen. Materi Anda bahkan kasih contoh ekstrim kan, potensi hapus pikiran pedofilia.
Atau yang lebih ringan, kayak hapus lagu yang nyangkut di kepala, atau memori sakit hati sama mantan. Wow, dari PTSD sampai lagu nyangkut. Jauh banget ya rentangnya. Tapi di sini pasti alarm etisnya bunyi kenceng banget kan? Tepat sekali. Bab 14 ini nekenin banget resiko etisnya. Pertama, jelas, kerusakan kolateral. Otak itu kan jaringannya nyambung semua. Nargetin satu cobweb bisa jadi efeknya kemana-mana. Kepikiran lain, ingatan lain, fungsi lain yang nggak ditargetin. Efek sampingnya bisa bahaya. Iya, masuk akal. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting. Siapa yang berhak mutusin pikiran mana yang nggak diinginkan? Pikiran mana yang perlu dihapus? Batasnya di mana coba? Gampang banget kan kepleset dari tujuan terapi yang jelas, kayak ngobatin PTSD tadi, ke arah penggunaan buat kenyamanan. Hapus rasa nggak enak sehari-hari. Atau lebih parah lagi, dipakai penguasa buat neken perbedaan pendapat. Keyakinan yang dianggap bahaya, ini lereng licin, slippery slope yang bahaya banget. Itu yang disorot di bacaan Anda. Ngeri juga ya kalau dipikirin. Nah, selain jalur kimia, bab 14 juga bahas intervensi fisik langsung ke otak. Dulu kan ada tuh eksperimennya Wilder Penfield, stimulasi area otak tertentu bisa bangkitin sensasi atau ingatan. Kalau teknologi sekarang kayak implan otak atau TMS, apa tadi kepanjangannya? TMS itu stimulasi magnetik transkranial. Transcranial Magnetic Stimulation. Intinya, pakai medan magnet kuat dari luar kepala buat merangsang atau hambat aktivitas neuron di area target. Tapi, ya, baik TMS maupun implan otak yang sekarang ada buat Parkinson atau epilepsi itu, teknologinya masih dianggap terlalu kasar. Kasar gimana maksudnya? Ya kasar buat bisa ngontrol ide atau keyakinan yang abstrak dan kompleks gitu. Penghalangnya lagi-lagi yaitu keunikan dan kompleksitas otak tiap orang, plus plastisitasnya. Kemampuan otak buat terus berubah, adaptasi sama pengalaman. Otak Anda nggak sama kayak otak saya. Otak Anda besok juga udah beda sama hari ini. Jadi masih ada semacam penghalang alami yang kuat ya? Untuk sekarang ini iya, tapi bab 14 ini kan ngomonginnya spekulasi masa depan. Jadi ya dibahas kemungkinan teknologi ini jadi jauh lebih presisi nantinya. Bayangin TMS yang bisa nargetin kelompok neuron super kecil. Atau nanoteknologi, robot super kecil yang bisa masuk otak, modifikasi sambungan antar neuron, sinapsis satu persatu. Wah, nanoteknologi di otak. Iya, bahkan ada spekulasi yang lebih liar lagi yang dikutip di situ. Kayak teknik berbasis mekanika kuantum, atau versi modern Heirlooms, mesin imajiner abad 18 itu yang pakai radiasi elektromagnetik tertentu. Terus, pengawasan aktivitas otak diam-diam, covert surveillance, juga disebut sebagai kemungkinan. Walaupun ya tantangan teknisnya gede banget buat ngelakuin itu dari jauh tanpa invasi. Jadi ya, kontrol presisi pikiran sih masih jauh. Tapi arah pengembangan teknologinya, potensialnya ke sana. Oke. Jadi ada potensi dari kimia, dari fisik. Tapi ada satu lagi nih, skenario mimpi buruk di bab 14. Pendekatannya beda, lebih ke sosial teknologis, mengutip pemikiran kayak Susan Greenfield gitu. Gimana kalau nanti VR atau AR jadi canggih banget, bisa bikin semacam dunia palsu yang sempurna, yang dirancang buat penuhin semua mau kita, lengkap sama teman-teman cyber yang selalu setuju. Ini kayak bentuk kontrol yang lebih halus ya, tapi mungkin sama efektifnya. Ini skenario yang menarik banget, karena nyentuh bedanya kebebasan objektif sama subjektif. Itu dibahas di materi Anda. Di dalam dunia palsu sempurna itu, kita mungkin merasa bebas banget, berkuasa, bahagia. Semua keinginan terpenuhi, tantangan gak ada, ego dipuasin terus. Kita kayak pusat alam semesta kita sendiri. Kedengarannya enak tapi kok aneh ya? Nah, itu subjektifnya. Tapi secara objektif, kita sebenarnya ada di sistem yang dikontrol penuh, dikelola. Mungkin sama algoritma, AI, yang tujuannya ya biar kita bahagia dan pasif di dalam gelembung gitu. Daya tariknya jelas, kenyamanan absolut, pelarian total dari susahnya dunia nyata. Bab 14 pakai istilah lumayan keras. Nyamain ini kayak jadi solipsis kekanak-kanakan. Orang yang percaya cuma dirinya yang nyata atau penting. Terkurung di kepuasannya sendiri. Dengerinnya aja udah agak sesek ya rasanya. Kenapa ya visi kenyamanan total gitu kok malah jadi mimpi buruk buat banyak orang? Bab 14 nginggung film The Truman Show. Kita kan nontonnya malah kasihan sama Truman, pengen dia keluar dari dunia palsu itu. Apa sih yang bikin kita nolak hal kayak gitu? Nah, materi Anda ngaitin ini sama konsep psikologis,
reaktansi. Anggap aja kayak alarm internal di otak kita. Alarm ini teorinya gitu, bunyi kalau kita ngerasa ada yang nggak pas antara harapan kita sama kenyataan. Atau kalau kita ngerasa kebebasan kita terancam, dibatasi. Nah, gagasan hidup di kepalsuan total, biarpun nyaman, kayaknya memicu reaktansi ini di level dasar. Kita ngerasa ada yang salah, nggak otentik. Teknik cuci otak, brainwashing yang disinggung di bacaan Anda, kan seringnya coba numpulin reaktansi ini. Pelan-pelan lewat desensitivisasi, pengalihan perhatian, isolasi, atau ya paksaan langsung. Oh, jadi reaktansi ini kayak pertahanan alami kita gitu ya terhadap manipulasi? Bisa dibilang gitu, setidaknya menurut kerangka di bab ini. Dan spekulasinya, yaitu teknologi neuroscience masa depan mungkin nggak cuma coba lewatin reaktansi, tapi bisa jadi coba nargetin langsung sirkuit otak yang ngurusin reaktansi itu. Dinonaktifkan gitu, pakai obat atau stimulasi. Wah, Tapi, di sisi lain, bab 14 juga kasih sedikit harapan. Katanya ada dorongan manusia yang kuat, yang mungkin susah diilangin. Dorongan buat cari koneksi sosial yang nyata, komunitas otentik, makna hidup yang lebih dari sekedar kepuasan sesaat. Preferensi kita pada realitas, walau kadang sulit, mungkin itu jadi penyeimbang penting. jadi kalau kita rangkum nih ya, bab 14 ini memang ngasih gambaran yang lumayan suram ya. Gimana kemajuan neuroscience kalau jatuh ke tangan yang salah atau dipakai tanpa bijak, bisa jadi melahirkan skenario kontrol yang dulu cuma fiksi. Iya, potensi penyalahguna ya digambarin cukup gamblang dan bikin resah di materi Anda. Tapi, penting juga buat Anda ingat, bab ini secara nggak langsung nunjukin dualitas sains itu sendiri. Teknologi dan pemahaman yang sama yang bisa disalahgunain buat kontrol, itu juga bawa harapan besar buat ngertiin dan ngobatin gangguan otak yang parah. Alzheimer, Parkinson, depresi berat, skizofrenia, banyak lagi. Selain itu, argumen soal kompleksitas otak sebagai penghalang alami kontrol total juga diulang terus. Otak itu bukan sekedar komputer biologis yang gampang diprogram ulang. Masih banyak banget misterinya. Dan sifat adaptif otak itu sendiri, kemampuannya berubah dan melawan, mungkin itu pertahanan terbaiknya. Pengingat penting soal dua sisi mata uang kemajuan sains ya. Ini membawa kita ke ujung obrolan kita kali ini yang ngupas potensi mimpi buruk ilmiah dari bab 14 yang Anda bagikan. Banyak banget ya yang bisa kita renungkan dari sini. Sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda pikirkan lebih lanjut. Pertanyaan ini terinspirasi dari eksplorasi batas-batas manipulasi tadi. Mengingat potensi masa depan di mana teknologi mungkin bisa bentuk ulang pikiran kita, atau bahkan realitas kita, menurut Anda nih, ada nggak sih kualitas intrinsik kemanusiaan kita, mungkin kesadaran, cinta, kreativitas, pencarian makna, yang pada akhirnya bakal selalu di luar jangkauan rekayasa atau kontrol teknologi sepenuhnya? Apa aspek terdalam dari jadi manusia yang mungkin jadi benteng terakhir kita? Coba renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.